Ya, kembali saya akan menjelaskan perkuliahan irigasi dan bangunan air 2, yaitu bab 2 mengenai bangunan utama, ya, mengenai bangunan utama. Nah, ini bab 2 bangunan utama, ya. Nah, apa itu bangunan utama? Ya, yaitu semua bangunan yang direncanakan di dan sepanjang sungai atau aliran air, ya. Jadi bangunan yang ada di juga pokoknya sepanjang sungai atau aliran air, di dan sepanjang sungai atau aliran air. Untuk apa? Yang dipakai untuk membelokkan air, ya. Jadi dia pasang situ supaya airnya bisa dibelokkan ke jaringan saluran irigasi saya itu, ya. Jadi maksudnya gitu, dibelokkan supaya bisa saya pakai untuk jaringan irigasi, ya, ke jaringan saluran untuk berbagai keperluan, misalnya irigasi, ya. Jadi bisa memungkinkan dipakai selain irigasi juga bisa, ya. Jadi itu namanya bangunan utama, ya. Jadi yang di sepanjang sungai atau saluran utama itu, ya. Nah, terus bentuknya apa saja bangunan utama? Itu bisa berupa namanya bendung, ya. Bendung, ya, bukan bendungan loh, ya. Tugas 1 kemarin udah saya suruh bedakan antara bendung dan bendungan. Jadi jangan salah omong, ya, jangan salah omong. Kalau bangunan yang di sepanjang sungai itu namanya bendung. Nah, bendung itu ada macam-macam, ada tetap. Berarti udah tetap begitu. Ada yang gerak. Hah? Kok ada yang gerak? Gerak gimana? Gitu toh. Jadi ini yang tetap. Jadi kemarin bendung fungsinya menaikkan. Jadi kalau di sini dikasih bangunan, maka mau nggak mau nih airnya naik, naik terus dia melimpas, terjun. Terus nih hilirnya di sini hulu. Ya. Nah, kalau bendung gerak, berarti bisa gerak. Ah, gimana geraknya? Geraknya itu ini kan ada kayak beban begitu. Jadi dia nanti pada beban apa? Ini air di sini kan ada tekanan, ya, tekanan air. Nah, ini kalau sudah nggak kuat nahan, dia maka akan buka begitu, naik ke atas. Dia naik ke atas, nah airnya bisa lolos dari bawah. Nah, bergerak. Jadi bisa bisa diputer-puter, ya. Ini pintu radia, bisa gerak-gerak. Nah, itu namanya bendung gerak. Bendung gerak lain selain pintu radial itu ada namanya bendung karet, ya. Kok karet? Iya, dari karet, memang dari karet. Jadi karet ditiup, ya, dikasih angin kan dia jadi melembung, ya. Kalau melembung bisa berfungsi seperti bendung, ya kan? Wah, nggak pakai ini banjir, udah dikempesin, kempes. Nah, itu gerak juga namanya, ya. Nah, ini. Terus ada juga pompa. Nah, pompa gampang, ya. Oh, dari sungai pompa saja. Nih, dipompa saja. Kamu pasti pernah berbuat begitu juga, ya. Nah, ini pompa. Terus ada yang namanya pengambilan bebas. Bebas. Jadi ini sungai toh, ini air mengalir gini. Nah, di sini saya belokkan begitu. Nah, ini bangunan pengambil. Nah, ini kan ngalir ke sana tapi pasti ada yang ke sini juga. Nah, yang ke sini dia masuk, ya toh, masuk ke saluran, ya. Ada pengambilan bebas dengan ambal alam. Nah, ini kalau saya pas dibelokkan begini, mau nggak mau air yang ke sini banyak, ya toh, kan lebih lurus. Kalau yang belok sini, nah ini namanya ambal alam. Jadi secara alam begitu, ya. Nah, ini bangunan utama
yang lengkap gambarnya begini. Nah, gambar yang bagus ya itu bisa kamu temukan di KP 02 ya. 02 atau 07 saya lupa ya. Pokoknya itu ada di KP, nanti saya berikan juga ya. Nah, itu ada yang namanya bangunan pengelak. Pengelak tuh untuk ngelakkan tadi, itu bendungnya itu tadi ya. Bendungnya kan mengelakkan. Nah, ini bendung ini, bangunan pengelak ya. Bangunan pengambilan. Nah, dielakkan, dibelokkan, terus diambil. Nah, itu namanya bangunan pengambilan ya. Ya. Terus bangunan pembilas atau penguras. Nah, kan dibelokkan itu sungai kan ada endapan lumpur segala macam. Lah nanti perlu dikuras supaya kalau udah tinggi endapannya, wah nggak bisa ini. Maka dibuka pintunya, lontor uras ya. Bangunan pembilas atau penguras. Ada bangunan kantong lumpur. Ini kantong lumpur. Nah, ini saluran seperti kantong begitu untuk endapkan lumpur. Ya, itu paling tidak pasti ini saluran dia lebih ke bawah dasarnya. Kalau lebih ke bawah lumpurnya ngendap di sini. Ini airnya tetap lewat. Ya. Bangunan pengaturan sungai yaitu untuk ngatur sungainya. Ya. Terus ada bangunan pelengkap. Nah ini yang nanti kita akan pelajari semua. Ya. Nah, habis itu kita mulai dengan bangunan pengelak ya. Bangunan pengelak itu untuk memungkinkan dibelokkannya air sungai ke jaringan ya. Dengan jalan menaikkan muka air sungai. Itu ada bendung pelimpah tadi ya. Bendung gerak ya. Ada bendung gerak, ada bendung pelimpah. Terus mengambil air dari dasar sungai. Loh, bisa juga diambilnya dari dasar bottom right weir ya. Jadi bendung dengan apa? Pengambilan dari bawah ya. Atau tanpa, jadi nggak usah dinaikkan, sungai nggak usah dinaikkan, ya kejebak ke bawah begitu ya. Nah ini ada namanya bendung saringan bawah. Terus kalau nggak usah yaitu pompa tadi ya, pompa. Nah ini bendung pelimpah ini tadi ya, bendung. Nah, ini bendung. Nah, ini melimpah. Nah, di sini ini ada apa? Untuk ini kalau dibuka untuk membilas itu, saluran pembilas. Di sini pengambilan ya, pengambilan ya. Nah, itu gambarnya ya. Ini gambar dari denah. Ini yang denah ya, ini denah. Ini potongannya. Ini kalau dipotong. Nih, potong nih AA nih. AA. Nah, kelihatan potong AA. Kamu lihat bagaimana? Nih lihatnya. Ini apa ini? Ini pintu ini. Ini kan ada pintunya. Hah? Ini ada pintunya, ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau bendung gerak, nah ini tadi ya, yang apa pintu radial itu, dia bisa buka tutup, ya. Ini ya di sini. Ini pintunya di sini. Nah, ini kalau dipotong seperti ini. Nah, itu bendung gerak. Kemudian tadi ada yang saringan bawah. Nah, ini. Jadi paling dikasih apa? Tahanan sedikit. Habis itu ini air di trap ini, trapnya ini. Nah, airnya masuk ke bawah situ. Masuk ke bawah mengalir ini ya. Mengalir untuk jaringan ya. Kemudian ada pompa. Pompa tinggi energi maupun rendah energi ya. Jadi naikannya besar atau naikannya sedikit. Ini rumah pompanya ya, rumah pompanya ya. Kemudian bangunan pengambilan tadi pengelak untuk mengelakkan saja. Sekarang setelah dielakkan diambil. Nah, itu berupa pintu ya, pintu air tadi pintu ya. Air dibelokkan dari sungai
melalui bangunan ini. Nah, diambil ya oleh ini bangunan pengambilan. Pertimbangan utama dalam merencanakan bangunan ini adalah debit rencana dan pengelakan terhadap sedimen. Ya, jangan sampai sedimen ikut masuk. Ya. Terus yang kedua, debit yang diperlukan berapa? Saya mau ambil berapa? Itu. Ya. Nah, ini pengambilan dan pembilas. Nah, ini kan ngambil, ya, ngambil dia di mana nih? Ini Bu. Ah, ini dia. Ini ngambil dia ke situ, ya, ke situ. Nah, di sini pasti ada endapan lumpur, maka di sini dibilas. Ini bangunan pembilasnya, ya. Ini ngambil, ya. Nah, bangunan pembilas atau penguras dibuat tepat pada tubuh bendung, yaitu di hilir bangunan pengambilan. Berfungsi untuk mencegah masuknya bahan sedimen kasar ke jaringan. Jika pada kedua sisi dari sungai dibuat bangunan pengambilan, maka bangunan pembilas juga dibuat pada kedua sisinya, ya. Jadi supaya endapan-endapan itu jangan ikut masuk begitu maksudnya, ya. Nah, dua tipe bangunan penguras. Ada penguras bawah, ya. Ya, jadi dia dibuka, bawahnya buka, dia ini ada plat beton, jadi bawah buka dia ke gelontor, ya, sedimennya mengalir, ya. Pintu penguras dibangun sebagai terusan dari tubuh bendung di dekat dan di sebelah hilir ambang pengambilan. Tingginya pintu penguras sama dengan tinggi bendung, sehingga dapat dilimpasi air banjir di atasnya. Ya, nah itu. Kemudian pembilas bawah ini. Jadi di sini kamu bayangin, mana nih kursorku? Hilang. Gimana? Oh, di sini. Nah, ini nih ada plat beton ini. Nah, ini nih. Jadi di atasnya ada plat beton. Nah, ini kan endapan masuk ke sini. Nah, ini makanya dibilas. Namanya pembilas bawah, ya. Pembilas bawah nih, di bawah ini, ya. Terus kantong lumpur. Kantong lumpur itu ya kantong untuk nampung lumpur. Ya, toh. Berfungsi untuk mengendapkan sedimen yang lebih besar daripada pasir halus, ya. Bangunan ditempatkan di hilir pengambilan sebelum air dibagi ke saluran induk, ya. Bangunan ini dibersihkan secara berkala dengan menggunakan aliran air deras yang cepat itu, ya. Nah, terus ini kantong lumpur, ya. Ini kantong lumpur, ya. Jadi dia agak cukup panjang, ya. Kemudian ada bangunan pengaturan sungai, ya. Itu macamnya ada krep, ada tanggul banjir, saringan, tanggul penutup, ya. Ada juga ini ada krep-krep ini, ya. Ini semua bangunan pelengkap itu debit, sungai, saluran, pengoperasian pintu air itu. Butuh apa tuh? Operasi ke pintu air butuh ada untuk tempat berdiri, ya. Itu yang nanti diomong jembatan, ya. Alat komunikasi jembatan untuk pemeriksaan itu, ya. Nah, itu bangunan pelengkap. Terus ini apa? Penjelasan data yang diperlukan tuh apa toh kalau aku mau merencanakan bangunan utama. Nah, ini ada data topografi, data hidrologi, data morfologi. Morfologi itu apa? Data sungai itu, ya. Di situ belok-beloknya gimana, sedimennya gimana, ya. Distribusi ukuran butir, ya. Tuh. Ada data geologi, data mektan ini untuk bahan fondasi, ya. Ada data untuk perencanaan aturan-aturan lain itu masih ada, ya. Nah, terus ini topografi itu skalanya berapa, ini ada aturan mainnya semua, ya. Kamu baca saja.
data hidrologi itu untuk apa? Gimana? Nah, data itu diolah, yaitu diolah intinya jadi apa? Untuk hitung debit, untuk andalan, untuk buat neraca air. Itu data hidrologi, ya. Nah, ada debit banjir rencana. Untuk apa? Nah, itu kalau saya mau ngitung bendungnya, itu konstruksi bendungnya harus saya antisipasi dia bisa tidak roboh kalau ada banjir rencana, ya. Itu, ya. Debit andalan. Kalau debit andalan itu air mau saya pakai atau yang saya bisa andalkan seberapa airnya, ya. Nggak semua bisa saya andalkan, ya. Tapi minimal saya bisa mengandalkan berapa persen. Nah, itu debit andalan, ya. Terus neraca water balance, ya. Kamu tahu neraca antara masuk dan keluar itu seimbang, ya. Morfologi ini, ya. Kamu bisa lihat, ya. Nah, tugas, ya tahu? Kunjungan lapangan. Secara virtual bisa, ya. Kamu bisa cari di YouTube. Nah, bisa juga, oh dekat kamu ada jaringan irigasi, boleh, ya. Tapi virtual itu kamu bisa cari di YouTube, ya. Jadi untuk lihat ini pengelak yang mana, pengambilan yang mana, pembilas, kantong lumpur mana, itu kayak apa semua coba kamu ini, ya. Terus yang tugas 2 itu gambar ulang. Gambar ulang bangunan utama dengan bagian-bagiannya pada kertas A3. Tadi gambar yang lengkap itu, yang besar, ya. Terus buat laporan kelompok ini yang mengenai kunjungan lapangan, ya, kunjungan lapangan, ya. Itu buat laporan kelompok, ya. Saya rasa sudah, ya, sudah, ya. Oke. Nanti ketemu untuk bab